Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Publik, kembali lagi di PetraCast, podcastnya Petra Sejiwa. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Dr. Siska Sasmita SIP MPE, yang mana Bu Siska merupakan salah satu dosen dari Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Rina. Waduh, kayaknya siang-siang ini bercahaya gitu ya Bu? Atau ada kesibukan siang ini, Bu? Habis menghabiskan apa itu, Bu? bimbingan skripsi. Waduh, kayak antrian kayak panjang banget ya. Waduh, apalagi semester 7 nih ya, Bu. Ada di era gempuran skripsi ini memang lagi antri-antri bimbingan tuh ya, Bu. Nah, ini cocok banget nih, Bu, sama pembahasan kita kali ini, yang mana di episode kali ini kita akan membahas tips and trick untuk skripsi di mahasiswa semester akhir terkhususnya ya, Bu. Wow. Karena emang skripsi itu kan salah satu kayak permasalahan ya, Bu. Terkadang bisa jadi permasalahan karena kadang orang takut kuliah gara-gara ada skripsi, terus juga kadang semester akhir takut gara-gara skripsi gitu loh. Makanya kita bakal kupas di sini bareng Bu Siska. Oke, Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ya, Bu, nih bahas tentang skripsi. Sebaiknya nih, Bu, langkah pertama apa sih, Bu, yang harus dilakukan mahasiswa untuk menulis skripsi nih, Bu? Sama sebagaimana yang lainnya, pasti harus ada niatnya dulu. Niat. Niat nggak ngerjain skripsinya. Kalau niat, pasti sudah punya gambaran awal mau meneliti apa. Kebanyakan nih ceritanya mahasiswa datang dengan seperti kertas kosong, nggak tahu mau ngapain. Kemudian PA-nya lebih nggak tahu, karena anaknya nggak bawa apa-apa. Nah itu, niat dulu, terus punya bekal, mau neliti apa. Nggak apa-apa sih, belum sampai ke arah yang sangat ideal atau teoritis, setidaknya bisa ngobrol sama PA, Bu saya mau neliti ini loh. Gitu. Berarti yang penting kalau kita pertama itu yang penting kita adalah, Bu, topik gambaran kita tuh mau neliti apa, nggak emang kosong plong-plong gitu ya, Bu, kita nggak tahu terus kita minta saran PA pun PA juga lebih nggak tahu kan, Bu. Nah, demennya kemana kan nggak tahu. Iya, Bu. Nggak bisa membaca hati loh. Bener banget nih, Bu. Nah, terus nih, Bu, kalau misalnya bingung nih, Bu, karena kan kebanyakan mahasiswa masih kosong, kadang juga bingung nih, Bu, mau neliti apa. Kalau menurut Ibu gimana sih, Bu, kayak cara kita tuh bisa nentuin kita tuh minatnya ke apa, atau gimana sih cara kita bisa menentukan passion kita kemana gitu loh, Bu, untuk meneliti skripsi gitu. Ya, mungkin bingung mau meneliti apa itu karena kurang mendayagunakan panca inderanya selama ini. Artinya sebenarnya teman-teman itu kan setiap hari keluar rumah, keluar kamar, itu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, baca sesuatu, setidaknya baca status di media sosial kan ya, punya feel terhadap sesuatu. Nah, itu mungkin bisa menjadi dasar untuk mengangkat sebuah fenomena tertentu. Sebuah topik gitu ya, Bu? Iya. Contohnya gini, dari kosan ke kampus atau dari rumah ke kampus, ngelewatin lampu merah nggak yang langsung sampai ke kampus? Nggak ada ya lampu merah. Kalau di tempat kita ini di Padang, rata-rata ada nggak orang yang benar-benar tertib nggak nerabas lampu merah? Ada sih, Bu. Ada, tapi dikit. Kebanyakan pasti ada yang nerabas. Nah, dari fenomena itu aja, sekali, 2 kali teman-teman cermati, ini kok ada kecenderungan seperti apa sih masyarakat kita nerabas lampu merah, dan itu rata-rata generasi muda. Dari situ saja sebenarnya sudah ada ide. Berarti kesalahan generasi muda nih, Bu, kayak apa ya, Bu, kurang peka terhadap lingkungan gitu ya, Bu, kayak bodo amat lah gitu, apalagi kayak ikut-ikutan dia kayaknya bisa deh nerobos lampu merah, kenapa kok aku enggak? Mungkin itu sih, Bu, yang menjadi tantangan juga bagi kami, mungkin kurangnya bisa melihat situasi dan kondisi negara ini. Waduh, negara, karena kan negara kita juga lagi kacau-kacaunya, Bu, ya. Sebenarnya tuh banyak sekali permasalahan yang tentunya bisa kita angkat gitu kan, Bu. Nah, Bu, kalau misalnya kita kan udah ada niat nih, Bu, udah ada niat, terus kita udah ada nih topik yang diajukan ke dosen PA. Nah, selama ini, Bu, selama Ibu membimbing mahasiswa dari tahun kapan nih, Bu, membimbing nih, Bu? Bimbing? Kalau ke belakang panjang ceritanya. Ini sudah tahun 2025. Tahun depan sudah 20 tahun saya ngajar. Oh iya, Bu, udah seumuran teman-teman. Tentunya udah banyak banget tipikal mahasiswa yang Bu bimbing gitu ya, Bu. Nah, kalau menurut Ibu nih apa aja sih, Bu, kesalahan umum yang biasanya tuh mahasiswa lakukan di pengajian skripsi nih, Bu? Kesalahan umumnya.
Hmm, tadi, kalau nggak punya fenomena apapun, tapi kemudian di sisi lain nggak mau dikasih tahu, keras kepala, itu Waduh. susah. Nggak mau dikritik, itu susah, mau diskusinya bagaimana? Mhm. Tapi kalau teman-teman terbuka untuk diskusi, tidaklah mungkin kita langsung orang datang, mahasiswa datang, dosennya nggak mungkin langsung marah-marah ya, Mhm. tapi pasti nanyain, "Apa yang mau kamu teliti? Nanti kita arahkan." Terus kalau ini, "Kamu punya target apa?" Nih juga susah kalau mahasiswanya nggak punya target. Iya, Bu, mhm. Nah, kemudian, eee, kalau saya kritik boleh nggak? Nggak terbuka sama kritik atau dikit-dikit cepet, apa, mentalnya jatuh. Nah, itu Baperan gitu ya, Bu? repot. Mhm. Itu yang mungkin, sebenarnya, ada hal-hal dalam diri mahasiswanya yang perlu dibenahin juga, Mhm. harus kuat mental dulu. Oke, emang benar sih, Bu, kalau kita udah berani menghadapi skripsi, tentunya Mhm, mental kita harus kuat karena tipikal dosen kan beda-beda ya, Bu. Terkadang benar, juga mungkin berbeda dengan mahasiswanya gitu. Jadi emang harus dikuatkan mentalnya teman-teman untuk teman-teman yang mau nih mengajukan skripsi atau lagi di fase mengerjakan skripsi ini harus kuat mental gitu. Karena emang skripsi itu kan perjalanan yang panjang ya, Bu, ya untuk membuat skripsi, tapi nanti akhirnya tuh kayak bisa membuahkan hasil yang wow gitu. Ternyata bisa juga nih skripsi gitu ya, Bu. iya, Nah kadang nih Bu, apalagi di era Gen Z saat ini kan Bu, kan pada mageran gitu kan Bu, pada aduh nanti-nanti aja lah gitu, apalagi sekarang semester 7 nih mungkin ada yang udah ngajuin, ada yang belum, kayak, mhm. nanti aja lah masih semester 7 gitu. Nah kalau tips dari Ibu gimana sih Bu, biar kita tuh konsisten gitu untuk menulis skripsi gitu Bu? Teman-teman harus punya time schedule. Mhm. Yang saya cermati anak-anak sekarang itu kapan ingatnya, kapan dikerjakan. Mhm. Jadi tidak berkesinambungan. Nah, kemudian, time schedule-nya itu kan terkait juga dengan tadi, punya, apa namanya, punya target. Iya Bu. Kalau punya target selesai skripsinya, Bu, saya biasanya nanya, "Anda punya target berapa?" Kalau dia bingung, "Oh, ginilah biasanya mahasiswa bimbingan saya maksimal saya kasih target 2 semester saja, nggak lebih." Oh, untuk skripsi Bu? Nah, benar. Mhm. Dari awal sampai akhir 2 semester itu sudah maksimal. Kalau kemudian sudah punya target, gampang. Bulan ini saya harus selesai apa? Mhm. Bulan besok harus selesai di mana? Ya nggak harus kaku juga, pasti ada distorsi 10% lah. Tapi setidaknya itu membuat kita untuk tetap pada arah yang benar. Mhm. Nah, itu mungkin yang perlu dibenahi. Kemudian distorsi yang juga kuat yang mungkin mengganggu teman-teman adalah media sosial ya, Oke Bu, bener banget Bu. media sosial. Nah, itu juga mungkin harus dikurangi teman-teman interaksinya dengan media sosial. Sehingga fokusnya lebih kepada bacaannya jangan bacaan status di medsos lagi, tapi bacaan terkait dengan teori dan konsep. Nah, itu penting kayaknya. Oke, Bu. Jadi Heeh. memang dari diri kita ya, Bu, gimana kita Mhm. untuk, bikin schedule, bikin jadwal-jadwal gitu. Misalnya bulan November udah selesai outline judul, tuh Benar. Oktober sudah selesai bab satu latar belakang, Ya. November tuh selesai bab 2, Desember sempurna lagi kan, Bu. Nah, Nah, gitu sih. Mungkin teman-teman harus sih. memang dipersiapkan, diatur juga waktu-waktunya, karena kalau ditunda-tunda tuh makin lama ya, Bu. Makin lama. Terus kalau kemudian disalip teman yang Mhm. secara nggak sengaja ternyata topiknya mirip Wih, dengan kita mhm. gimana? Itu bahaya sih, Bu, karena bisa bikin gagal juga kan, Bu. Ah, Iya, bener banget tuh. lebih parah itu, berarti kan Anda harus ngulang duluan, akan diterima Mhm. yang selesai duluan. Mhm. Terus juga kalau kata profesor saya waktu S3 dulu adalah, eee, tulisannya itu, mau itu skripsi, tesis, disertasi, dilihat tiap hari walaupun hanya menambahkan satu titik saja. Ya kecuali Mmm, Sabtu Minggu ya, itu mhm. memang teman-teman harus misalnya Weekend. santai Mhm. dulu, recharge lagi. Tapi tadi konsisten ketika kita baca tiap hari, nambahin satu titik atau merevisi hanya penulisan, itu buat kita tetap engage dengan materi yang kita tulis. Berarti tiap hari tuh ada progres yang Ah, dilaksanakan gitu iya, ya, Bu? walaupun satu titik. Itu sangat bermanfaat teman-teman untuk kita meningkatkanlah lebih baik dari hari ini gitu, dan juga terkait media sosial tuh bener banget sih, Mbak, apalagi kalau udah kita rebahan terus scroll TikTok, waduh itu mengganggu banget, bisa seharian nggak tersentuh itu skripsi ya, Bu. Cuman terkadang, Bu, mungkin ada sebagian orang yang bisa Mhm, memanfaatkannya kan, Bu, misalnya kita mencari gimana sih cari penelitian terdahulu mungkin dari TikTok kan iya, banyak juga kan, Bu, mhm. tersedia gitu. Mungkin lebih ke teman-teman lagi gimana memanfaatkan media sosial itu, apakah memang digunakan untuk
skripsi atau memang untuk berleha-leha itu tergantung teman-teman lagi. Tapi kalau dari Bu Siska harusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya teman-teman media sosialnya gitu. Nah Bu, mahasiswa kan kebanyakan dan di kita sendiri ya ini kan Bu, di semester 7 kan kita masih berkuliah dan juga semester 8 juga masih ada mata kuliah. Itu kalau dari Ibu gimana ya Bu, kita tuh caranya bagi waktu, misalnya nanti tugas kuliah, ada PJBL dan juga deskripsi nih, Bu. Apalagi ditambah dengan anak-anak yang ikut organisasi itu bukan, Wi, susah banget tuh gimana cara dari Ibu gitu? Mmm, tugas utamanya teman-teman kan kemarin janji ketika kuliah dengan orang tua apa, menuntaskan kuliahnya kan ya. Betul. Oke, jadi itu ada di posisi pertama. Yang lainnya itu bunga-bunganya, biar tidak bosan ke kampus, biar tidak stres di kamar. Jadi, fokus pada tujuan pertama. Yang berikutnya adalah, pilihan lain-lain dari teman-teman itu adalah tanggung jawab. Nah, saya selalu bilang ke mahasiswa, teman-teman ini sudah dewasa loh. Orang dewasa itu cirinya bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kalau teman-teman milih punya kegiatan organisasi, oke silahkan. Tapi tanggung jawab yang utama jangan terganggu. Itu saja. Oke. Saja. Berarti lebih ke skala prioritas gitu ya, Bu? Skala Kayak memang prioritas, mengingat lagi gitu. benar. Apa tujuan kita datang ke Padang, misal jauh-jauh anak rantau kan kebanyakan gitu ya, Bu, udah jauh-jauh dari misal dari Batam, dari Jambi atau dari luar Pulau Sumatera menatau ke Padang itu harus diingat lagi ya teman-teman, tujuan teman-teman ke Padang untuk apa gitu. Jangan malah dibelok-belokkan. Bahkan ada kan Bu yang mereka tuh merantau nggak selesai gitu atau mungkin pas di tahap skripsi mereka nggak selesai juga. Berarti susah untuk menyelesaikan apa cita-cita dengan orang tua gitu yang di awal mereka cetuskan untuk berkuliah ke Padang ini. Berarti Janjinya apa dulu? itu berarti emang harus disusun skala prioritas gitu. Berarti ikut organisasi kan boleh kan Bu, yang penting tidak meninggalkan skripsinya gitu. Ya nggak ada salahnya, biar nggak diem aja di kamar kan ya, biar punya jejaring ya nggak apa-apa. Oke. Nah, disarankan. Berarti lebih kayak gimana cara teman-teman untuk membagi waktu organisasi boleh tapi tidak meninggalkan tujuan utama kita. Oke Bu, nah kita masuk ke bagian komunikasi nih Bu. Terkadang kan teman-teman itu takut nih Bu untuk bimbingan karena misalnya mungkin dosennya killer atau mungkin dosennya susah ditemui gitu. Nah gimana sih Bu dari perspektif Ibu sebagai dosen pembimbing nih Bu, gimana caranya kami tuh mahasiswa tuh caranya berkomunikasi nih dengan dosen pembimbing terkait misal mau ngajuin judul atau mau ketemu nih Bu gitu? Sebelum dijawab, kategori killer itu sebenarnya gimana sih kalau di kalangan Gen Z gitu ya? Kalau di zaman saya itu yang berarti saya ini Gen apa ini ya? Gen apa Iya sebelumnya? ya. Gen Apa ya? milenial ya? Milenial ya, yang lahir mungkin Bu. 81-an itu. Nah, jadi kalau kami menganggap killer tuh ya benar-benar pemarah gitu kan ya, yang marahnya itu suaranya menggelegar, keras, nggak tahu ngapa-ngapa tiba-tiba marah. Nah, kalau di Gen Z ini killer itu seperti apa Kurang sebenarnya? lebih sama sih Bu, mungkin suka marah-marah, terus ngasih nilainya mungkin susah ditemui, nah itu mungkin killer bagi kami itu, Bu. Oke. Kalau soal komunikasi saya pikir kalau tiba-tiba teman-teman datang ujug-ujug, kemudian memaksakan diri tanpa ada ungguh-ungguhnya ya kalau orang Jawa bilang ya, mungkin saja dosennya juga, "Ini siapa mau ngapain?" gitu ya. Coba datang, kemudian, "Misi Bu, saya ini, perkenalkan saya berencana mau bimbingan, Ibu kira-kira ada waktu sekarang nggak?" Itu mungkin ya, pemilihan kata, bukan dalam artian kemudian teman-teman harus, eee menjilat atau kemudian sok-sok baik, enggak, cuman itu adalah hal dasar yang kepada siapapun bertemu, ya Etika ya itu Bu? ada ya etika dasarnya, itu saja. Kemudian, kalau konsultasi itu teman-teman pasti tahulah kalau sudah sering dengan dosennya tahu, Ibu A kecenderungan seperti apa, Bapak B seperti apa. Nah, diikuti ritmenya, dicermati, ikuti. Jangan tiba-tiba setiap minggu bimbingan harus WA dulu, kadang-kala dosennya mungkin nggak punya waktu untuk balas WA dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya 1, 2 kali tidak bisa, coba didiskusikan. Bu, kemarin saya sudah datang, Ibu nggak ada. Saya ada hal penting yang mau didiskusikan. Mungkin ibunya akan cerita, oh maaf ya, mungkin beliau akan minta maaf, saya ada keperluan ini itu. Nah, cuman kadang-kala
mahasiswanya juga yang langsung ngejudge, "Wah, dosennya ingkar janji begini begitu," kan agak repot juga ya. Jadi Iya, ada Bu. saling saling pengertian, pemahaman, dan banyak hal itu bisa diselesaikan dengan diskusi. Mungkin wajah dosennya nggak bisa diubah, wajahnya seperti, apa ya, tukang Cuek. tagih kredit, tapi mungkin saja hatinya Hello Kitty, kan kita nggak tahu ya. Waduh. Nah, itu mungkin yang bisa diselesaikan dengan ngobrol, Mhm. dengan diskusi yang bagi Gen Z, yang mereka terbiasa dengan chat dan Mhm. sebagainya, berbicara adalah hal yang kayaknya gimana ya mau bicara langsung dengan dosennya. Bagi dosennya yang tidak terbiasa dengan gadget, ngapain coba balas-balas Maunya WA? langsung gitu ya, Bu? Heeh, Heeh. kita tiap hari datang coba, Mhm. nah Oke. gitu. Jadi kalau misalnya nih, Bu, misal dengan dosen yang udah di WA tapi nggak mau Mhm, merespon, terus mhm. ditemui itu susah tuh gimana ini, Bu, solusinya, Bu? Solusi berikutnya, Mhm. lapor Kadep itu Wis, memang. lapor Kadep ujung-ujungnya ya, Bu? Iya, mau Mhm. bagaimana coba, karena setiap dosen kan sebenarnya kami ini kan punya presensi harian. Nah, Mhm. presensi harian itu menghendaki kami datang. Nah, setidaknya berarti kalau datang itu kan nggak mungkin ambil presensi langsung kabur, nggak mungkin kan harus duduk sejam, 2 jam. Mhm. Nah, berarti kan bisa ditemui harusnya, ketika tidak bisa ditemui, tidak bisa dihubungi, sudah berulang kali, maka sebagai penerima layanan ya teman-teman lapor kepada Wis. atasan. Karena itu merupakan kendala yang kami hadapi gitu. Nah, Jadi itu kalau haknya teman-teman. kalau dari Ibu sendiri kalau mau bimbingan berarti nemui langsung atau via WA nih, Bu? Kalau saya sih lebih suka teman-teman datang, karena saya insya Allah selama ini tiap hari ada di kampus. Oke. Jadi Heeh, tiap hari bisa bisa. konsultasi dengan Ibu gitu. Kalau nggak bisa nanti saya paling bilang, "Tunggu ya, besok Mhm. ya," seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman mungkin yang ke depannya ingin konsul lebih ke etika ya, Bu, bagaimana pemilihan kata-kata untuk ingin menghubungi Bapak Ibu dosen. Mungkin Bapak Ibu dosen belum kenal ya, Bu, walaupun APA-nya barangkali belum Benar. kenal sama teman-teman semua. Jadi gimana teman-teman untuk sopan santunnya, unggah-ungguh tadi ya, Bu, ketemu Bapak Ibu dosen itu harus diperhatikan teman-teman. Terus juga, kalau misalnya Bapak Ibunya belum ada mungkin bisa ditunggu ya, Bu, barangkali Nah, besoknya ada atau besok-besoknya lagi ada gitu. besok-besok sampai busuk maksudnya. Waduh. Intinya harus sabar teman-teman, kalau skripsi itu kuncinya sabar gitu kan, Bu. Ada batas sabarnya juga itu, Iya bukan juga sih, Bu. begitu terus. Karena Jadi ujungnya kalau mhm, kalau misalnya ujung-ujung nggak bisa, lapor Kadep. Betul, Bu? harus, karena Oke, hanya mhm. teman-teman mendapat pelayanan. Tapi juga perlu digarisbawahi mungkin, etika yang dimaksud di sini bukan kemudian karena dosennya gila hormat, Mhm. tetapi kami ingin membiasakan bahwa teman-teman bertemu dengan siapapun, etika dasarnya itu dipakai. Mhm. Dan itu nanti akan membuat teman-teman nyaman berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun. Sebenarnya kalau ketemu di luar, "Hai Bu, saya mah nggak ada masalah. Nggak Mhm. disapa pun saya nggak masalah, saya sering ketemu mahasiswa di CFD, cuman tadi balik lagi, membiasakan tentang etika dasarnya agar teman-teman nanti ketika berhadapan dengan dunia luar yang lebih luas, Mhm. tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena memang etika itu kan nomor satu ya, Bu, walaupun nggak di Mhm, skripsi pun, di kehidupan kita sehari-hari pun kita harus menomorsatukan etika teman-teman. Terlebih juga dengan senyum, salam, sopan benar. santun kepada sesama itu harus kita ingat juga. Apalagi di fase skripsi nih, Bu. Dia emang harus bener-bener kayak kita menjaga omongan, etika. Karena bisa jadi mana tahu kita menyakiti hati orang lain, didoakan pula nanti kita skripsikan susah gitu nanti jalan teman-teman kan gitu. Nah, Bu, kan kadang nih ya, Bu, mahasiswa ini kan ada yang banyak omong, ada yang pendiam gitu kan, Bu. Nah, Mhm. ada juga kadang Rina tuh denger dia tuh takut bimbingan karena kayak takut ngomong sama dosennya. Itu gimana sih, Bu? Kayak biar dia tuh mau gitu, Bu, kayak ayolah bimbingan, ayolah coba gitu. Karena mereka takut tuh konsultasi, takut ketemu gitu. Bahkan Rina first first time ya, Bu, ngaji judul emang deg-degan sih, Bu, mau ketemu dosen pembimbing tuh deg gitu. Kayak gimana, Bu, caranya biar mereka tuh yang belum mungkin saat ini teman-teman belum mengajukan judul nih kayak, ayolah bimbingan gitu, Bu. Jadi sebenarnya masalah mahasiswa itu takut sama dosen Iya, ya? Bu, kebanyakan gitu, Bu. Tahu saya. Saya pikir karena memang mereka belum menemukan masalahnya sehingga mereka tidak datang. Ada, sebagian ada, tapi sebenarnya ada yang Mhm, takut juga menemui bapak dosennya gitu, Bu. mmm. Ya kenapa kok bisa takut sih, saya juga heran. Sebenarnya, ya dosen mah nggak seserem-serem itu ya, Mhm. apalagi zaman sekarang mau serem bagaimana, teman-teman itu pegang kamera semua. Viral habis kita sudah Mmm. itu. Ya, sebenarnya diajak ngobrol saja, santai Mhm. saja, kalau kemudian tanggapannya tidak saat itu tidak sesuai yang teman-teman inginkan, jangan Mhm. baper dulu. Mmm. Bisa jadi bapak ibunya ada masalah, bisa jadi ada tuntutan tertentu dari atasan yang mereka kemudian merasa tertekan, karena kami kan juga bekerja dalam sebuah organisasi kan ya.
atau ada hal-hal lain yang kurang nyaman, coba lagi. Oh, saya tuh ada mahasiswa yang seperti itu. Kalau mereka nggak pernah datang ketemu gitu ya, saya akan tanya, "Kamu siapa?" "Saya mahasiswa PA-nya, Bu." Ya dengan muka datarnya saya tanya, "Kenapa nggak pernah datang sekedar ngobrol?" Takut keder ya. Padahal sebenarnya itu kan tes mental ya. 7 semester nggak pernah muncul itu kan Waduh, menyeramkan parah sih ya. ya. Nah, tapi kemudian ya saya, "Udah silakan duduk, mau ngapain?" Ya kan gitu, uji nyali sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, Iya, Bu. jangan baper duluan aja. Ya teman-teman jangan takut untuk melangkah karena mungkin ya Bu di lepas kuliah tuh lebih parah nggak sih Bu kita di tes mental apalagi di dunia pekerja itu kan Bu lebih parah juga. Berarti mungkin di skripsi ini kita dilatih mentalnya sama Bapak Ibu dosen. Itu bukan berarti nggak mau ngebimbing ya teman-teman atau bahkan emang dosen killer tuh enggak, tapi memang untuk melatih mental teman-teman untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Asik. Terus Bu, kan Ibu kan udah 20 tahunan ya Bu ngebimbing mahasiswa di IAIN ini Bu. Kalau menurut Ibu, sepenglihatan Ibu tuh tantangan apa sih Bu biasanya mahasiswa tuh kayak stuck di tengah jalan di pengerjaan skripsi nih Bu? Dari sisi mahasiswanya Iya Bu. atau mahasiswanya, mereka suka menghilang itu juga kadang kita nggak tahu. Saya pernah neriakin mahasiswa di parkiran sono, "Woi kamu kemana aja?" Iya Bu. Datang dia. Ya mau bagaimana coba? Saya itu kadang terakhir sindiran yang saya gunakan adalah kalau mereka tidak muncul-muncul dan tidak mengerjakan skripsinya, "Uangmu banyak ya? Bayar duit UKT ke UNP. UNP ini udah kaya, jangan bayar UKT terus." "Enggak Bu." Gitu kan. Saya paham bahwa teman-teman punya masalah. Setiap orang hidup ada masalahnya. Cuman balik lagi, kita punya tanggung jawab utama. Bahwa ini misalnya teman-teman dibiayai orang tua, bayangin orang tua itu kan nggak mudah untuk menyediakan sekian banyak uang kan ya. Nah, kalau sudah stuck seperti itu, carilah teman berbicara. Cari circle yang benar-benar bisa dukung teman-teman. Support system itu. Benar. Kalau misalnya rasanya selama ini circle-nya hanya untuk hedon-hedon ya tinggalin dulu. Cari yang tadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang lurus kan gitu. Paling begitu. Balik lagi semuanya ke mahasiswanya aja. Tapi Ibu berarti pernah mengalami mahasiswa yang benar-benar kayak udah di tengah jalan tuh nggak ada kabar gitu ya Bu? Hilang. Terus sampai sekarang gimana Bu? Ada yang rata-rata bisa diselesaikan. Cuman kemudian ada yang mepet-mepet datang. Kadang-kadang saya juga sampai harus menyerah. Sudah saya nggak bisa lagi, kamu udah mepet-mepet 2 minggu kemudian deadline belum ngapa-ngapain, saya serahkan ke kadep. Ya nggak bisa saya. Berarti kembali lagi ke mahasiswanya gitu ya Bu, dan juga mungkin circle pertemanan tuh sangat berpengaruh gitu di dunia perkuliahan ya Bu, bisa mempengaruhi kita kalau misalnya ke jalan yang buruk ya jangan diikuti teman-teman, kita harus ke jalan yang lurus gitu kan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kalau misalnya mereka tuh kalau ya teman-teman mungkin jangan mendadak ya Bu, karena kadang juga Ina sering dengar teman-teman tuh kayak mendadak gitu, misalnya penutupan wisuda atau penutupan sempro tuh mendadak bimbingan, mendadak mau sempro gitu, dan itu kayak kesalahan ya Bu tentunya ya Bu? Ya kami kan punya standar akademis yang harus kami ikuti, jadi nggak mungkin meluluskan orang, meluluskan mahasiswa, sementara mahasiswanya tidak mengikuti standar akademis itu. Maka tidak hanya nama baik nama dosennya, tetapi juga nama universitas akan menjadi kena juga ya Bu. Jadi jangan diulangi teman-teman dan jangan sampai dilakukan gitu. Nah Ibu kan juga pernah berpengalaman mengerjakan skripsi gitu ya Bu. Mungkin ya pasti pernah stres, pernah overthinking gitu. Itu gimana sih Bu caranya kita untuk gimana ngatasi gitu tiba-tiba stres, overthinking, ngerjain revisian kalau menurut Ibu tuh gimana Bu? Versi Bu Siska nih. Versi saya? Saya dulu waktu kuliah itu punya 2 dosen pembimbing, 1 dekan apa wakil dekan 1, waktu itu beliau di FISIP Unpad. Pembimbing 2 saya, ketika saya menyerahkan surat tugas, "Kamu yakin mau dengan saya?" Saya susah ditemui. Bapak-bapak ini dua-duanya. Terus kakak tingkat saya angkatan 99, "Mampus lu, ganti aja." Ganti. "Yakin Pak?" Saya bilang. "Sudah." Dan beliau memang nggak datang ketika saya seminar proposal. Tapi dari beliau saya belajar banyak. Beliau membimbing, saya harus ngejar beliau dari Jatinangor ke Bukit Dago. Saya terlambat karena mabuk di jalan. Ya saya salah, saya datang, "Pak saya salah, saya janji dengan Bapak jam 9, saya mabuk, ini jam 4 baru bisa diterima setelah Bapaknya ini." Ya saya jalani teman-teman, walaupun ditakut-takuti. Saya
bukan kemudian sepanjang jalan itu saya baik-baik saja, tidak. Tetapi di kosan waktu itu ada teman-teman yang bantu karena kita juga jauh dari orang tua ya. Kalau saya sudah mulai error, ada beberapa teman dari Papua, anak angkatan 2003, saya angkatan 2000, bilang, "Ayo Kak, kita jalan-jalan dulu, muter Jatinangor sebentar." Dan nanti ada yang lain, ada anak dari Jakarta, "Ayo Kak, gue temenin lu, mau kemana? Jalan kaki ya." Kita cuma duduk, nongkrong, bengong, seperti itu. Setidaknya itu membuat kita tetap waras lah, ada yang ngingetin. Makanya tadi teman-teman yang kemudian berada dalam circle yang baik itu membantu, sangat membantu di saat kita jauh dari orang tua. Terus kalau kata Friedrich Nietzsche kan gitu, what doesn't kill you make you stronger. Apa yang nggak membunuhmu malah akan membuatmu lebih kuat. Jadi dosen nggak akan bunuh kamu kok. Skripsi yang kemudian di proposal mungkin kamu gagal dan harus ulang sempro itu akan membuatmu lebih kuat. Membuat kamu punya insight lain. Oh, kemarin saya gagal di sini, maksudnya Tuhan begini loh. Gitu. Oke, jadi walaupun stres skripsi jangan lupa healing ya Bu tentunya. Benar. Gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya Ibu tuh nggak diajak teman, apakah Ibu juga akan healing atau emang di kamar aja tuh Bu? Saya healingnya saya pinjem komik, nanti komik Kobocan gitu-gitu, nanti ketawa sendiri, sudah. Waduh, healingnya bisa beda teman-teman baca komik ternyata. Zamannya ya beda ya, mungkin zaman itu. Tetapi ya karena zaman itu kan juga masih banyak teman. Kalau sekarang mungkin tidak banyak teman yang di dunia nyata, temennya di dunia maya itu berat. Iya sih, lagi ke pertemanan ya Bu, gimana untuk mengajak kita untuk benar-benar menyelesaikan apa yang telah kita mulai gitu. Nah Ibu kan kita sekarang juga sudah di zaman yang canggih penuh dengan teknologi gitu ya Bu gitu. Nah kalau menurut Ibu nih, kalau pakai AI di penulisan skripsi itu boleh nggak sih Bu? AI itu untuk mencari ide biasanya, ide awal. Ketika teman-teman punya gambaran tentang sesuatu tadi, kita balik ke fenomena, kok banyak sih generasi muda itu nganggap lampu merah itu bukan aturan, diterabas. Kalau saya lihat tuh anak SMA sama anak kuliahan rata-rata. Mau dikaji itu dari perspektif administrasi publik apa sih, pasti mikirnya gitu ya. Nah di AI kan teman-teman bisa nyari ide, teman-teman tulis fenomena, nanti kan keluar mau pakai prompt yang tepat, mungkin akan ada anjuran bahwa oh ini mau dilihat kepatuhan publik terhadap aturan, kasus atau kajian tentang lampu merah lampu lalu lintas atau lampu apil misalnya. Nah di situ mungkin fungsinya AI. Kalau kemudian ada sebagian lagi yang menggunakan untuk merapihkan tulisan. Oke, tetapi ketika saya baca, ada mahasiswa saya yang waktu itu saya interogasi, kamu kok tulisanmu jadi rapih begini? Kamu pakai AI ya? Iya Bu. Tapi jadi tulisannya kehilangan sense bagi saya. Karena setiap orang, itu mengapa saya senang membaca tugas mahasiswa, setiap orang punya gaya penulisan tersendiri, yang kemudian kalau kita baca, ternyata di dalamnya ada makna tersembunyi, yang mungkin bikin nilai, kayaknya tugasnya biasa saja, tapi ada makna yang kemudian, oh ini nilainya jadi gede loh. Karena bakat tulisan sendiri gitu ya Bu? Benar. Kalau AI ya sudah jadi seragam semua. Oke, nah jadi AI itu boleh, tapi untuk membantu kita mencari ide atau merapikan atau mungkin memperluas ya Bu gagasan kita terkait fenomena atau topik yang mau kita bahas. Tapi kan saat ini sebagian besar kita lihat kan Bu, skripsi itu full AI semua gitu loh Bu. Itu mungkin teman-teman perlu dibenahi lagi ke depannya gitu, karena percuma saja kita selesai skripsi tapi full AI, tadi kita kan nggak dapat apa inti tulisan kita, apa makna tujuan, dan juga pembelajaran tentunya dari skripsi yang kita tulis gitu. Nah Ibu, kalau dari AI ini biasanya apa aja sih Bu, kayak aplikasi atau web yang bisa kita pakai nih Bu untuk pekerjaan skripsi? Mendeley pasti ya, Mendeley atau Zotero atau EndNote, tergantung teman-teman pakainya nyamannya yang mana. Kemudian ketika ditanya biasanya dosen PA akan nanya, ini sudah ada belum yang penelitian begini kan gitu ya. Nah, teman-teman kan bisa pakai Fosviewer untuk memetakan, atau kemudian Publish or Perish untuk memetakan dengan tema-tema yang sama. Sumbernya mana? Bisa Google Scholar, bisa Scopus, masukkan ke Fosviewer, atau aplikasi-aplikasi untuk bibliometrik lainnya, itu membantu.
Oke, jadi memang kita tidak bisa memungkiri ya Bu, kita untuk nggak memakai AI, nggak memanfaatkan AI, karena kita juga sekarang sudah di zaman teknologi banget gitu kan, semuanya bisa serba AI bahkan Bu sekarang kan Bu, gitu. Terus, kalau masalah jurnal nih Bu, seberapa penting sih Bu, atau memang ada target atau emang harus di skripsi itu segini jurnalnya dari Sinta, dari Scopus, atau emang satu aja cukup atau gimana gitu Bu, untuk terkait jurnal di skripsi gitu Bu? Sitasi jurnal sebenarnya mengisyaratkan bahwa seberapa paham mahasiswa terhadap tema yang dia angkat. Nah, ketika kemudian didebat oleh dosennya, sudah ada loh penelitian begini, ketika dia nggak tahu apa-apa, berarti kan dia tidak membaca. Mungkin jangan hanya pindah lokasi saja dari kota A ke kabupaten B misalnya. Maka penguasaan terhadap penelitian terdahulu, karena saat ini saya yakin untuk menemukan sesuatu yang benar-benar baru itu susah. Tapi ketika teman-teman paham dengan topik yang teman-teman tulis, yang dibuktikan dengan bahwa si A Bu sudah melakukan penelitian dengan tema ini, tetapi begini, si B dengan tema ini, tapi begitu, menunjukkan, oh anak ini benar-benar menguasai apa yang dia tulis. Tapi kalau kemudian dia tidak punya apapun untuk memperkuat argumennya, sangat mudah bagi kami untuk mematahkan argumentasi. Oke, berarti memang perlu ya Bu untuk jurnal Sinta, Scopus, dan sebagainya untuk memperkuat argumen kita, kenapa kita memilih topik ini, dan juga mungkin di Sempra ya Bu, kan kebanyakan ditanya sama dosen penguji, nah itu bisa untuk penguatan teman-teman gitu, bisa untuk kembali memperkuat argumen teman-teman ketika ditanya oleh dosen penguji gitu. Kalau untuk batasan jurnal tuh ada nggak Bu untuk deskripsi atau sebanyak-banyaknya atau gimana? Biasanya berdasarkan periode. Misalnya penelitian yang relevan atau yang terkait dengan tema tersebut 5 tahun terakhir. 5 tahun 5 tahun terakhir. Dari database yang misalnya seperti Google Scholar atau Scopus. Oke. Kalau misalnya memang nggak ketemu gitu Bu 5 tahun terakhir, berarti boleh ke belakang-belakang lagi gitu Bu? Pasti ada. Tadi seperti saya bilang, kita tidak akan mengatakan, oh saya ketemu sesuatu yang baru Bu. Langka itu, langka. Berarti pasti ada. Pasti ada. Berarti harus memang dicari gitu kan, karena mahasiswa kadang juga malas mencari, malas mikir, dan kadang simpelnya pakai AI aja lah gitu. Itu jangan ya teman-teman, karena apalagi kalau ketemu dosen penguji Bu Siska, waduh nanti harus pakai jurnalnya ya teman-teman. Oke Bu, nah karena sekarang di semester 7 ya Bu, teman-teman semester 7 ini kan masih di fase skripsi, mungkin Ibu bisa memberikan kata-kata motivasi untuk kami yang sedang di era skripsinya nih Bu. Apa ya kata-kata motivasinya? Ya itu tadi saya bilang, apa yang nggak membunuhmu itu justru akan membuatmu kuat. Jadi dosen killer, materi yang sulit dan sebagainya itu hanya seperti orang naik kelas. Hanya ujiannya untuk kamu bisa naik ke tangga berikutnya. Terus juga, kenapa kamu harus bisa mengerjakan sesuatu yang lebih baik? Yang saya yakin teman-teman itu bukannya tidak bisa, cuman mungkin masih enggan, banyak barriers lainnya. Tapi percaya teman-teman, apa yang teman-teman kerjakan itu mencerminkan siapa diri kalian. Bukan kemudian sekedar meyakinkan bahwa saya bisa lulus skripsi. Nanti ketika di dunia kerja akan ditanya, skripsimu apa? Bagaimana menyelesaikannya? Berapa lama dan sebagainya. Itu akan membuat si pewawancara tahu, ini anak cocok nggak kerja di organisasi saya. Nah, jadi sebenarnya tidak jangka pendek bikin skripsi. Saya pernah ketemu tuh ada 2 tipe mahasiswa. Mahasiswa tipe 1, citasinya hanya kakak tingkat. Kata kakak tingkat, kalau temanya sudah umum maka akan mudah diterima. Ini gawat kalau citasinya hanya cutting. Yang kedua, yang idealis, berusaha untuk mewujudkan apa yang ingin dia teliti. Nah, yang seperti ini biasanya lebih menarik orang, berani untuk men-challenge dirinya sendiri. Tidak hanya berada di zona nyaman. Nah tadi jangan kebanyakan citasi kakak tingkat juga. Bu kata cutting. Nah itu repot tuh kalau begitu kan, dosennya juga sudah, Bu kata cutting. Udah kamu bimbingannya sama cutting, saya bilang gitu. Waduh, parah ada. gitu. Tuh, jadi yang kedua tadi, apa yang kamu kerjakan merefleksikan dirimu sendiri. Jadi keluarkanlah performa terbaikmu melalui skripsi itu. Oke Bu, tapi kadang ada sih Bu Ina dengar kayak, kenapa sih harus ada skripsi gitu Bu?
Gimana ya Bu kalau dari Ibu nih, kenapa sih harus ada skripsi gitu? Kenapa sih skripsi itu harus menjadi untuk dia tuh bisa lulus gitu Bu? Kenapa harus pakai skripsi gitu? Kenapa skripsi jadi sesuatu yang menakutkan? Iya Bu. Bukan skripsi itu dari zaman kapan itu sudah menjadi prasyarat kelulusan? Kok jadi menakutkan sih? Karena mungkin dari sebanyak kasus ya Bu, mungkin kasus mahasiswa gara-gara skripsi, stres skripsi, gantung diri, kan banyak Bu kasusnya Bu kan. Itu juga kadang di tengah-tengah jalan mereka pusing gitu. Mungkin itu sih Bu yang menjadi alasan kami tuh kadang takut skripsi. Mungkin itu juga menjadi alasan kami takut bimbingan skripsi karena kayak udah memasuki fase, wih udah skripsian nih gitu. Kadang-kadang kami suka ke-trigger Bu sama berita-berita media sosial gitu kan Bu, terkait skripsi itu kan banyak sekarang tersebar gitu. Oh, jadi ternyata kita ada perbedaan persepsi teman-teman ya. Saya menganggap tadi teman-teman tidak datang ke saya, tidak berbicara dengan saya itu karena tidak siap dengan materi. Sementara bagi teman-teman itu sesuatu yang menakutkan karena mungkin dosennya killer dan sebagainya. Saya berpikir mungkin tadi saya beberapa hari ini sedang membaca sebuah buku yang judulnya Generasi Cemas. Nah, di situ dikatakan bahwa Gen Z ternyata itu punya tipe yang berbeda dengan gen-gen yang sebelumnya karena mereka hidup dan besar dalam dunia media sosial. Benar, Tidak ada teman bicara real. Jadi sebenarnya kalau kita usut ke belakang, masalahnya bukan di skripsinya, tetapi ketika teman-teman tidak punya teman real untuk berbicara, menyatakan ketidaknyamanan, mengatakan saya nih lagi butuh teman untuk curhat loh. Mungkin di situ masalahnya, bukan skripsinya. Karena skripsi itu ada sejak lama. Di banyak kampus seperti UGM dan UB, itu mereka sudah punya model lain untuk kelulusan. Dan itu memang diakomodasi di Permen Ristek Dikti. Misalnya bikin film satu kelompok. Atau ada pilihan ya, kalau skripsi seperti apa, bikin film seperti apa penilaiannya. Bikin artikel jurnal tetapi misalnya hanya boleh di Sinta 2 dan 3 seperti apa penilaiannya. Tapi tetap saja ada tugas akhir yang menjadi prasyarat dari kelulusan teman-teman. Mungkin dilihat kembali tadi, masalahnya bukan di skripsinya, masalahnya bukan di dosennya, tetapi ketika teman-teman tidak bisa menemukan teman berbicara untuk mengungkapkan semua perasaan yang timbul selama proses skripsi. Ya mungkin lebih ke mentalnya ya Bu, itu karena memang Gen Z ini memang mentalnya tuh ada cemasan ya? Iya Bu, bener banget Bu, dan juga itu sih yang perlu kita perbaiki ya di generasi Gen Z saat ini. Itu perlu banget kita punya teman berbicara, kita mengungkapkan apa yang kita rasain. Selain komunikasi dengan dosen pembimbing, tentunya kita harus juga komunikasi dengan teman-teman. Mungkin after bimbingan tadi apa aja yang dijelasin sama dosen pembimbing, mungkin sebelum ke dosen pembimbing mungkin teman-teman bisa curhat ke temennya terkait kendalanya gitu ya Bu. Itu memang butuh banget, karena kalau dipendam sendiri tuh parah sih Bu, karena udah banyak banget kasus-kasus mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan masalahnya atau bagaimana, tuh harus diantisipasi. Mungkin emang dari diri kita ya Bu, gimana kita untuk mempersiapkan mental, mempersiapkan diri untuk masuk ke bagian skripsi ini gitu Bu, karena memang itu sih yang jadi permasalahan generasi muda sekarang gitu. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas banyak banget ya Bu, mulai dari gimana langkah kita menyusun skripsi, tips untuk menghubungi Bapak Ibu dosen, dan juga gimana cara teman-teman untuk tetap semangat untuk bisa melanjutkan skripsi sampai akhir gitu. Nah Bu, sebelum kita akhiri, boleh Bu kasih sekali lagi closing statement nih dari Bu Siska. Teman-teman, dosen pembimbing ataupun dosen PA itu adalah partner diskusi. Jadi ketika teman-teman menyelesaikan skripsi, anggap mereka sebagai teman diskusi. Kalau memang dosennya nyaman untuk diajak curhat pribadi ya, tapi ada waktunya juga kan ya. Nah itu manfaatkan itu. Jangan kemudian teman-teman menghindar, kemudian skripsinya tidak selesai, teman-teman kena penyakit mental dan sebagainya. Hal-hal isu dan sebagainya. Mungkin seperti itu aja, jaga kesehatan jasmani dan juga kesehatan mental. Oke, nah luar biasa banget ya closing statement dari Bu Siska, dan teman-teman perlu diingat banget karena semester 7-8 ini memang rawan sekali ya Bu gitu, karena kita sudah memasuki fase skripsi. Sebenarnya memang skripsi itu tidak semenakutkan itu kalau teman-teman mengerjakan dengan baik, komunikasi dengan baik, konsultasi dengan baik juga dengan dosen pembimbing. Itu kembali lagi ke diri
kita sendiri sebagai generasi muda, bagaimana kita untuk memanfaatkannya gitu, untuk melakukan semuanya itu dengan baik gitu, dan juga menjaga mental kita untuk supaya aman sampai ke tahap kita bisa menyandang gelar sarjana itu. Oke, terima kasih Bu Siska sudah sharing dengan kita semua, dengan Sobat Publik. Dan mungkin untuk teman-teman jangan lupa diingat pesan-pesan Bu Siska. Mungkin yang dosen pembimbing Bu Siska yang semester 7 yang belum ketemu, silahkan ketemu karena tiap hari di kampus ya Bu ya. Insya Allah Senin sampai Kamis. Setiap hari di kampus, jadi tunggu apa lagi, ayo segera ajukan judulmu teman-teman gitu. Dan mungkin untuk BP angkatan 25, 24, 23 mungkin bisa ya Bu kayak mencari-cari topik fenomena apa aja sih yang bisa kita bahas untuk deskripsi. Mungkin karena mendadak-mendadak tuh kadang bikin lama juga ya Bu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu, kayak meneliti apa aja sih tata cara proses skripsi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk di episode kali ini. Mungkin aku Rina Fristanisi sebagai host pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.